kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Pertama, perkenalkan, nama saya Nailatus Sofia, NIM 170810101021. Selanjutnya, saya Nur Halimah, NIM 170810101067. Perkenalkan, saya Wardatul Aziza, NIM 170810101092. Kenalkan, nama saya Nur Aini bin Sileme, NIM 171250. Perkenalkan, nama saya Andra Rosita Afandi, NIM 190810101032. Saya Ananda Oktaviana dengan NIM 190810111108. tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini jumlah pekerjaan makin meningkat. Beberapa bidang dan jenis pekerjaan memberi peluang kepada pria bahkan wanita. Perhatian terhadap tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memegang peranan penting dalam suatu perusahaan. Namun hak-haknya juga harus diperhatikan sehingga terdapat hubungan timbal balik antara pengusaha dengan tenaga kerja, sehingga ketenangan kerja tercipta, produktivitas optimal secara dan tenaga kerja dapat bekerja dengan baik dan lancar. Aspek hukum ketenagakerjaan harus selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja, tetapi setelah hubungan kerja, konsepsi ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum. Sebelum beranjak ke materi aspek-aspek hukum perlindungan ketenagakerjaan, apakah kamu tahu apa itu hukum ketenagakerjaan? Menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian dari buruh yakni setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imam Supomo selaku Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia memberikan definisi hukum perburuhan yakni sebagai berikut. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Hukum perburuhan setidak-tidaknya ini mengandung unsur yang pertama, himpunan peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua, berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, seseorang bekerja pada orang lain. Yang keempat, upah. Dari unsur-unsur tadi, jelas bahwa substansi hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum seseorang yang disebut buruh pekerja pada orang lain yang disebut majikan. Jadi, tidak mengatur hubungan hukum di luar hubungan kerja. Konsep ini sesuai dengan pengertian buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah saya sebutkan tadi. Perlindungan norma kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlindungan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, perlindungan norma kerja.
Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu kerja, istirahat atau cuti, lembur, dan waktu kerja malam hari bagi pekerja wanita. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa waktu kerja meliputi yang pertama, 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Yang kedua, 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Pasal 78. Apabila melebihi waktu kerja sebagaimana yang ditentukan harus memenuhi syarat, yaitu 1. Ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang kedua, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Yang ketiga, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur. Pasal 79, waktu istirahat dan cuti meliputi yang pertama yaitu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam secara terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Yang kedua, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Yang ketiga, cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Yang keempat, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Mengenai keselamatan kerja, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Undang-undang yang khusus mengatur keselamatan kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ditinjau dari segi hukum keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja atau perusahaan. Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial. Yang kedua adanya sumber daya, yang ketiga adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu. Yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja atau perusahaan. Mengenai keselamatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan keselamatan, kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Tujuan kesehatan kerja yang pertama yaitu meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial. Yang kedua, mencegah tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga, menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, perlindungan sosial tenaga kerja. Di dalam perlindungan sosial tenaga kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perlindungan upah,
Kedua, jaminan sosial tenaga kerja atau kesejahteraan tenaga kerja. Pada perlindungan upah, terdapat pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan pengecualian upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Kedua, jaminan sosial tenaga kerja atau kesejahteraan tenaga kerja. Kesejahteraan pekerja diatur dalam pasal 99 sampai dengan pasal 101 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 99 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dibentuk koperasi pekerja atau buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Undang-undang yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jam Sostek. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jam Sostek. Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya, program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek. Antara lain, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat bekerjanya. Dengan demikian, jaminan sosial tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerjaan tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan lainnya. Selanjutnya, perlindungan teknis terhadap tenaga kerja. Pertama, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun alasan penerapan sistem manajemen K3 yaitu A. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar karena faktor manusia dan sebagian kecil karena faktor teknis. B. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja serta orang lain yang berada di tempat kerja,
C. Untuk mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan. D. Diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05 Men 1996 tentang Sistem Manajemen K3 dan berlaku mulai tanggal 12 Desember 1996. Dan selanjutnya ada keselamatan kerja atau keamanan kerja yang dapat diartikan sebagai penjagaan umum terhadap bahaya kecelakaan di tempat kerja yang melibatkan buruh yang bekerja pada majikan dan terjadi karena adanya sumber-sumber bahaya di tempat kerja. Selanjutnya, apakah kecelakaan dalam bekerja dapat dicegah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kecelakaan kerja dapat dicegah asal ada kemauan untuk mencegahnya. Pencegahan didasarkan atas pengetahuan tentang sebab-sebab dan cara analisanya harus betul-betul diketahui. Pencegahan ditujukan pada lingkungan, mesin-mesin kerja, alat-alat kerja, perkakas kerja, dan manusia. Lingkungan harus memenuhi syarat-syarat lingkungan kerja yang baik, pemeliharaan rumah tangga yang baik, keadaan gedung yang selamat, dan perencanaan yang baik. Syarat-syarat lingkungan kerja meliputi ventilasi, penerangan cahaya, sanitasi, dan suhu udara. Pemeliharaan rumah tangga perusahaan meliputi penimbunan, pengaturan mesin, bejana-bejana, dan lain-lain. Gedung harus memiliki alat pemadam kebakaran, pintu keluar darurat, lubang ventilasi, dan lantai yang baik. Perencanaan yang baik terlihat dari pengaturan operasi, pengaturan tempat mesin, proses yang selamat, cukup alat-alat, dan cukup pedoman-pedoman pelaksanaan dan aturan-aturan. Mesin-mesin, alat-alat, dan perkakas kerja harus memenuhi perencanaan yang baik, cukup dilengkapi alat-alat pelindung, dan lain-lain. Macam-macam usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja, yaitu dengan membuat dan mengadakan peraturan-peraturan, yaitu yang bertalian dengan syarat-syarat kerja umum, perencanaan, konstruksi, perawatan, pengawasan, pengujian dan pemakaian peralatan industri, kewajiban pengusaha dan pekerja, latihan pengawasan kesehatan kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengujian kesehatan. Kedua, standarisasi, yaitu menyusun standar-standar yang bersifat resmi, setengah resmi atau tidak resmi, yang bertalian dengan konstruksi yang aman dengan peralatan industri, keselamatan dan kesehatan kerja atau alat-alat perlindungan diri. Ketiga, yaitu pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, yaitu technical research, meliputi hal-hal seperti penyelidikan harta benda dan karakteristik dari bahan-bahan berbahaya, mempelajari pengamanan mesin, pengujian respirator, penyelidikan tentang cara pencegahan gas dan debu yang mudah meledak, menyelidiki bahan dan desain yang cocok untuk kabel baja pesawat-pesawat angkat. Yang kelima, ada medical research, meliputi hal-hal yang khusus mengenai penyelidikan pengaruh fisiologis dan psikologis dari faktor-faktor lingkungan dan teknologi dan keadaan-keadaan fisik yang menjurus kepada kecelakaan. Yang keenam, ada psikologi research, misalnya penyelidikan mengenai pola-pola psikologis yang menjurus kepada kecelakaan. Ketujuh, ada statistical research untuk menentukan macam-macam dari kecelakaan yang terjadi, jumlah, jenis orang-orangnya, operasinya, dan sebab-sebabnya. 8. Pendidikan, meliputi pengajaran dan pendidikan keselamatan kerja sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah teknik dan pusat-pusat latihan kejuruan. 9. Training atau latihan, misalnya pemberian instruksi atau petunjuk-petunjuk praktik kepada para pekerja dan pekerja-pekerja yang baru masuk mengenai hal keselamatan dan kesehatan kerja. 10. Penerangan, misalnya menanamkan pengertian dan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja dengan cara pembinaan penerbitan-penerbitan dan lain-lain. 11. Asuransi,
Misalnya pemberian insentif keuangan untuk meningkatkan usaha pencegahan kecelakaan dalam bentuk pemberian reduksi terhadap premi yang dibayar oleh pengusaha apabila ternyata tingkat kecelakaan dalam pabriknya menurun. Selanjutnya untuk yang terakhir, nomor 12, ada tindakan usaha keselamatan kerja di tempat kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Contohnya masalah TKI. Masalah TKI di luar negeri tidak pernah selesai dihadapi pemerintah Indonesia, mulai dari tidak dibayarkannya gaji hingga terancam hukuman mati. Bukan hanya itu, TKI juga banyak yang ilegal, sehingga di Malaysia sendiri, pemerintah Malaysia melakukan razia besar-besaran, sehingga ratusan ribu TKI yang ilegal dan masih tinggal di negaranya dipulangkan ke Indonesia. Bukan hanya itu, di Arab Saudi contohnya. Banyak kasus seperti kasus Suryati yang akhirnya dihukum pancung di Arab Saudi karena membunuh majikannya, begitu juga kasus Darsem. Tetapi Karsem dapat dibebaskan karena pemerintah membayar uang tebusan sebesar 4,7 miliar rupiah. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tapi terdapat kesenjangan peraturan implementasi dan dampak undang-undang ini. Jadi undang-undang ini berbicara terhadap penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memposisikan pemerintah sebagai regulator, pembina, pengawas, sekaligus pelaksana. Kondisi ini menimbulkan adanya multi-interest seperti terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang mencoba mengkolaborasi bagaimana pemerintah dapat berperilaku objektif bila pada saat yang sama memiliki kepentingan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja. Lalu ada upaya juga perlindungan sosial TKI bermasalah. Yang landasan hukum perlindungan sosial untuk para migran itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan seterusnya. Selanjutnya kesimpulan, penggunaan tenaga kerja asing oleh perseroan terbatas penanam modal asing di Indonesia yang ada di dalam hal ini yaitu buruh asing. Namun penggunaan tenaga kerja asing tersebut merupakan suatu hal yang sah dan diperbolehkan oleh pemerintah jika tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli dan memegang jabatan sebagai komisaris dan direktur suatu perusahaan. Jadi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak boleh bekerja sebagai buruh atau melakukan pekerjaan kasar. Pemerintah mengizinkan suatu perseroan terbatas, dalam hal ini penanam modal asing, untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, bahkan tenaga kerja yang berasal dari negaranya. Tentunya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Penggunaan tenaga kerja asing tersebut jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Keuntungan yang didapatkan tentu saja juga berdampak terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dan tercermin dalam transfer ilmu di bidang teknologi.